Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, bahwa Engkau menyatakan kepada kami, menghendaki kami supaya kami menjadi seperti anak kecil kalau kami ingin masuk kerajaan surga. Bantu kami memiliki ketulusan, kepekaan, ketajaman, keikhlasan dari seorang anak kecil yang mudah percaya menyerahkan seluruh dirinya kepadamu. Berkatilah kami ya Bapa, supaya si kecil dalam diri kami menjadi si kecil yang murni, yang tulus, yang berasal daripadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus dalam Injil pada tanggal 15 Agustus 2020, hari Sabtu, yang sebetulnya hari ini adalah hari raya Maria diangkat ke surga, tetapi diundur hari Minggu. Dan hari ini bacaan Injil berkata tentang anak kecil. Yesus membawa anak kecil, kamu harusnya seperti anak kecil ini, yang tulus, yang murni, yang suci, yang bersih. Saudara, saya mau mengajak melihat Injil ini dari perspektif yang lain, supaya kita mungkin memiliki gambaran apa yang sering saya sebut dalam luka batin, yaitu si inner child, si kecil kita. Kita ingin bahagia tentu, kita ingin damai tentu, kita ingin bebas tentu dari berbagai macam penderitaan, sukacita. Tetapi seringkali kita melihat bahwa situasi sekarang kita ini, luka batin kita, pengalaman-pengalaman pahit kita, hanya dilihat dari sisi sekarang ini. Mungkin seorang suami selingkuh, seorang istri juga selingkuh, anak-anak kita juga. Hati kita terluka karena situasi di zaman ini. Tapi jangan lupa itu benar-benar terjadi. Itu benar-benar luka yang terjadi di masa sekarang yang membuat kita menjadi tidak damai. Tetapi baiklah kita melihat dari perspektif yang lain, bahwa sebetulnya akar dari semua penderitaan, luka itu bukan hanya pada waktu sekarang. Mungkin sekarang hanya menjadi triggering faktor pemicu. Tapi sebetulnya adalah pengalaman masa kecil kita yang terluka. Si kecil kita ketika kita masih dalam kandungan, ketika kita masih bayi, ketika masih SD, paling tidak SD dan SMP lah, itu menjadi pola, menjadi pattern, menjadi menjadi sesuatu yang mendasari kita. Maka itulah ketika si kecil kita, misalnya kita dilecehkan, ya, atau kita ditinggalkan, atau kita tidak dikasihi, atau kita ditolak, atau kita disingkirkan, atau kita dihina, diejek. Itu pengalaman-pengalaman itu, meskipun dalam kandungan, dia masuk di dalam bawah sadar kita. Ya, masuk dalam bawah sadar kita. Maka sebagai contoh kecil supaya Anda sadar dan mengerti dengan baik. Misalnya ada seorang ibu yang mempunyai anak perempuan. Tiba-tiba anak perempuan itu yang masih kecil sekali menggunting rambutnya. Sehingga hampir botak perempuan lah, menggunting rambutnya sendiri. Si ibu merasa heran, kenapa dia menggunting rambutnya sendiri? Lalu keheranannya itu membuat dia bertanya kepada si ibu itu. Ya, tanya, ibu kenapa anak saya ini yang masih kecil ini menggunting rambutnya sendiri, anak perempuan ini. Lalu ibunya mulai bercerita bahwa dulu waktu si anak ini masih kecil, dia juga melakukan yang sama, menggunting rambutnya. Saudara, begitu dahsyatnya pengaruh persepsi anak, persepsi di sekitar kita, di lingkungan kita yang tidak baik ataupun yang baik, masuk di dalam bawah sadar, tersingkap, tersembunyi di bawah sadar kita. Dan bawah sadar itulah yang seringkali mengomando, mengontrol kita. Apakah kita bahagia atau tidak bahagia? Jadi anak kecil yang
tadi menggunting rambut itu karena si ibunya juga pernah menggunting rambut ketika dia masih kecil. Jadi pengalaman si ibu itu masuk di dalam bawah sadar si kecil. Ya, untunglah dia mendengarkan apa yang saya maksudkan. Maka dia mulai melihat, bertemu dengan si kecilnya. Bertemu dengan si kecilnya yang tidak bahagia. Ya, karena masa lalunya, karena luka-luka batinnya, karena bapaknya, karena ibunya, karena dia diperlakukan hampir digugurkan oleh si ibu yang tidak berkenan akan kehadiran dia, tapi tidak berhasil. Saudara, itu semua masuk dalam bawah sadar si kecil. Maka mengapa dia sekarang tidak bahagia? Karena si kecilnya juga tidak bahagia pada waktu itu. Jadi dalam diri kita manusia, saudara, ada si kecil kita di masa awal kehidupan kita hingga umur-umur tertentu, umur SD atau SMP lah. Itu mengalami luka demi luka. Dan ketika itu tidak disembuhkan, hidup kita tidak akan bahagia. Ingat sekali lagi saudaraku, ini suatu pola kehidupan batin yang harus kita sadari. Ya. Jadi sekali lagi, Anda mau bahagia, Anda mau tentram, Anda mau damai, coba bertemu dengan si kecil Anda masing-masing. Ya, saya memiliki panduan, 2 model panduan, metode untuk bertemu dengan si kecil dan mohon disembuhkan. Dan mujizat bila terjadi, ada seseorang yang meminta panduan tersebut. Lalu dia mulai menemukan ketemu dengan si kecil yang tadinya bahagia, tiba-tiba tidak bahagia. Karena memang ada masa-masanya ketika apa yang terjadi. Ya, ketika dia bahagia, orang tuanya bahagia. Tapi apa yang terjadi ketika bapaknya meninggalkan orang tua ini? Meninggalkan anak-anak dan istrinya dan seterusnya. Lalu tidak bahagia. Ketika kecil, dan itu kemudian membuat dia menjadi marah kepada ayahnya. Tanpa ia sadar, dalam persepsi, dalam bayangan, dalam bawah sadar si kecil dalam diri kita. Saudaraku, jadi kalau Yesus mengatakan si kecil datanglah kepadaku, bukan hanya si kecil itu siapa? Si kecil dalam diri kita itu datang kepada Yesus untuk minta penyembuhan, untuk minta pengampunan, untuk disembuhkan dari segala macam derita di masa lalunya. Jadi kalau kita katakan datanglah, biarlah si kecil itu datang. Si kecil dalam diri kita yang terluka, yang tersakit itu dipersembahkan kepada Yesus. Maka kalau saya mengambil foto patung Maria menggendong Yesus, ini bagi saya sesuatu pengalaman yang juga dalam diri saya. Ya. Si kecil itu dalam diri saya mengalami pengalaman luka batin yang sungguh membentuk pribadi saya, menjadi seorang penakut, menjadi seorang ragu-ragu. Karena si kecil saya penuh dengan keraguan. Maka ketika saya melihat patung Bunda Maria menggendong Yesus, itu si kecil itu bukan hanya Yesus, tapi saya sendiri si kecil yang digendong, dilindungi, dijaga oleh Bunda Maria. Nah, demikian juga dengan ketika kita bertemu dengan si kecil, lalu kita juga bertemu dengan Bunda Maria, dan kita bertemu dengan Yesus yang menyembuhkan luka-luka batin kita semua. Saudara, mari, Anda mau bahagia, Anda mau damai, bertemulah dengan si kecil. Dan bila Anda mau, kirimkan WA ke saya, nanti akan saya kirimkan audio panduan untuk bertemu dengan si kecil. Silakan Anda kontak saya, silakan Anda WA saya, supaya saya bisa mengirimkannya dan Anda bisa saya bimbing, saya tuntun ya, untuk bertemu dengan si kecil dan disembuhkan. Seandainya tidak mengalami luka batin, tidak bertemu dengan si kecil juga tidak apa-apa. Ya. Itu tanda bahwa kita sudah bebas dari pengalaman luka batin tersebut. Ya. Dan kita merdeka, dan tampaknya adalah kita menjadi bahagia, menjadi tentram, ya, menjadi sukacita dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberikan kelimpahan rahmat kepada Anda. Biarlah si kecil Anda datang kepada Yesus. Biarlah si kecil Anda disembuhkan oleh Yesus dalam diri kita semua, sehingga kita bahagia, tentram, sukacita. Ya. Dan banyak luka-luka batin dalam diri kita akan disembuhkan sehingga kita menjadi pribadi yang berbeda. Lihatlah patung Bunda Maria menggendong Yesus. Yesus itu bukan hanya Yesus, tapi diri Anda, si kecil Anda yang digendong oleh Bunda Maria. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Allah Bapa di surga, bantu kami itu bertemu dengan si kecil kami, supaya kami persembahkan dia kepada Yesus.
kepada Bunda Maria dan disembuhkan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tulus murni seperti anak kecil yang bersandar hanya kepada Yesus. Berkatilah kami semua ya Bapa, berkatilah si kecil kami sehingga kami dapat mampu untuk mengenal Engkau. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.